Ketua sidang dan Dewan Penguji memasuki ruangan. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin disilakan duduk kembali. Pembukaan ujian terbuka promosi doktor oleh Ketua Sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa walah ma'ba'ad. Bapak, Ibu, para penguji yang saya hormati, promotor, kopromotor, hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah pada pagi hari ini kita bersama-sama bisa hadir di tempat ini untuk menghadiri sidang promosi doktor atas nama Saudara Ibnu Asaduddin. Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, ujian promosi doktor atas nama Saudara Ibnu Asaduddin dengan ini saya nyatakan dibuka. Selanjutnya dipersilahkan kepada promovendus untuk memasuki ruang sidang. Promovendus Saudara Ibnu Asaduddin memasuki ruangan. Pada Saudara Ibnu Asaduddin, sehat? Jangan grogi, jangan tegang, santai aja. Apakah saudara siap mengikuti ujian pada hari ini? Kami persilahkan untuk menuju podium. Ujian terbuka promosi doktor dengan promovendus Saudara Ibnu Asaduddin dimulai. Selanjutnya kami persilahkan kepada saudara promotor untuk memperkenalkan promovendus kepada hadirin dan sekaligus menyampaikan pertanggungjawaban akademik dari disertasi yang hari ini akan diujikan di majelis sidang ini. Dipersilakan kepada promotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena waktu sudah saatnya, jadi saya tidak pakai muqaddimah. Saudara Ketua, Sekretaris, para penguji yang saya hormati, baik penguji internal maupun eksternal, saudara promovendus dan para supporter
para penggembira dan para ya supporter lah begitu ya. Ini saya kira sahabat-sahabat dekat dari Provendus yang juga saya hormati. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan mendengarkan bersama pertanggungjawaban akademik dari saudara Provendus yakni Ibnu Asaduddin ya, yang memang perjumpaan saya dengan saudara Provendus sebenarnya sudah cukup lama. Ketika dulu Provendus sebagai Kasih Penma ya di Kemenak Kabupaten Banyumas dan saya sedang dipinjam menjadi Direktur Pendidikan Madrasah di Kementerian Agama. Jadi tentu tidak ada hambatan komunikasi yang berarti ya antara Provendus dengan saya sebagai promotor. Lalu ketika proses berjalannya waktu, ketika mengajukan judul, kemudian memohon kepada pihak pasca sarjana agar saya menjadi promotor, saya juga langsung menyanggupi dengan tujuan untuk mengintensifkan relasi akademik lah, kira-kira begitu. Kalau dulu lebih pada relasi tusi ya, kemudian sekarang adalah relasi akademik, dan tentu saya sebagai promotor sudah berusaha semaksimal mungkin untuk bukan membimbing tapi lebih banyak memberikan advice begitu ya. Jadi draft yang ditulis, yang disusun oleh saudara Provendus, kita bersama dengan kopromotor kita lakukan pembacaan, kemudian catatan, kritik dari mulai proses awal sampai dengan WIB dan bahkan sampai dengan ujian tertutup yang sudah dilaksanakan. Dan alhamdulillah pada hari ini kita akan bersama-sama nanti melihat bagaimana hasil akhir begitu ya pertanggungjawaban akademik dari saudara Provendus. Tentu di dalam perjalanan begitu ya, bagaimanapun penulisan disertasi yang diawali dengan sebuah riset yang sangat serius itu tidak mungkin mampu menghasilkan sesuatu yang sempurna. Sehingga tentu harapan kami para ya promotor sekaligus juga kopromotor kepada para penguji, kami persilahkan nanti untuk mempertanyakan, mendalami, mungkin juga apa istilahnya, meragukan juga boleh begitu ya di apa yang sudah ditulis oleh Provendus, tapi intinya proses perjalanan ya dari mulai awal sampai dengan akhir insya Allah sudah on the track sesuai dengan apa yang kita budayakan bersama dalam tradisi akademik di Pasca Sarjana UIN Saifuddin Zuhri Purwokerto. Saya kira ini yang menjadi kata pengantar saya, intinya adalah saudara Provendus sudah siap untuk mempertanggungjawabkan, dan kalau nanti misalnya pertanyaan-pertanyaan sifatnya membantai juga saya persilahkan, tetapi itu berarti nyinggung promotornya. Demikian saya bilang kepada Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih pada Prof. Nurholis sebagai promotor, Pak Ibnu Asaduddin, Provendus, hadirin sekalian. Sebelum penelaahan terhadap disertasi yang telah ditulis ini, perlu kami perkenalkan susunan Majelis Dewan Penguji Sidang Promosi pada pagi hari ini. Ketua merangkap penguji Profesor Dr. Fauzi MAG, Sekretaris penguji di sebelah kanan saya Dr. M. Misbah MAG, anggota penguji eksternal Profesor Dr. Haji Dedi Jubaidi MAG, dua di sebelah kiri saya. Kemudian penguji Dr. Nawawi M. Hum sebelah kiri saya persis. Profesor Dr. Hajah Tutuk Ningsih MPD, penguji, berada di ketiga dari saya yang kelihatan kecil atau besar karena beliau guru besar gitu ya, dan perempuan sendiri. Berikutnya Profesor Dr. Haji Sun Haji MAG, penguji, ada di ujung sebelah kiri saya. Kemudian Profesor Dr. Pilha Nurholis Setiawan MA, promotor, tadi sudah menyampaikan. Kemudian Dr. Atabik MAG, kopromotor, penguji, ada di ujung sebelah kanan saya. Provendus yang berbahagia, sebelum nanti ditelaah, tentu Anda harus menyajikan, mempresentasikan poin-poin penting dari temuan disertasi Anda
Nanti silahkan disampaikan mulai dari dasar fikir yang mendasari kenapa melakukan riset ini, kemudian membutuhkan data apa untuk menjawab problem-problem riset yang ada, kemudian bagaimana data itu ditemukan, diolah dan disajikan, sampai kepada bagaimana Anda merumuskan temuan sebagai tawaran akademik untuk meningkatkan mutu layanan di Kementerian Agama sebagai satu temuan istimewa Anda, sekaligus itulah novelty disertasi Anda. Kami persilahkan Saudara Ibnu Asaduddin untuk mempresentasikan disertasinya kurang lebih 10 menit. Dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat serta yang terpelajar Ketua Sidang Profesor Dr. Fauzi, penguji 1 Mas Nawawi, penguji 3 Profesor Dr. Didi, penguji selanjutnya Ibu Tutuk, penguji 4 Profesor Son Haji, Sekretaris Dr. Misbah, pembimbing kami Profesor Dr. Nurholis dan Kopromotor Dr. Atapik yang terhormat dan terpelajar. Indonesia tentu menuntut semua kebutuhan organisasi. Fenomena organisasi yang ada diantaranya adalah tuntutan pemerintah, tuntutan negara kepada semua instansi, termasuk Kementerian Agama. Yang kedua, tuntutan masyarakat. Mas, ini enggak, Mas. Tuntutan masyarakat, jadi ada dua, tuntutan negara dan tuntutan masyarakat. Tuntutan negara adalah Kementerian Agama itu bertugas untuk mempersatukan Indonesia. Yang kedua, juga bertugas bagaimana agar negara dalam keadaan aman. Tuntutan masyarakat yang pertama tentu terkait dengan percepatan layanan Kementerian Agama kepada masyarakat. Kementerian Agama sebagai sebuah organisasi dituntut untuk menjadi tolak ukur dan sebagai role model kementerian yang lain. Berangkat dari dua tuntutan negara dan masyarakat itulah maka tentu ASN Kementerian Agama Kabupaten Banyumas dituntut memiliki profesional dan dikjaya di dalam melayani masyarakat. Namun dari penelitian pendahuluan kami ke Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, di data BKN ada 4.000 ASN. Di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas ada 1.750. Dari data 1.750 itulah maka ada gap, ada kesenjangan dari tuntutan dengan apa yang ada di lapangan. Keterbatasan SDM. Jumlah SDM kita yang banyak itu hampir sebagian besar diperoleh melalui rekrutmen honorer. Itu yang pertama, keterbatasan SDM. Yang kedua, keterbatasan SDM di bidang IT. Yang ketiga, kurangnya tingkat kedisiplinan. Dan yang keempat, stagnan inovasi. Sementara masyarakat butuh cepat, tetapi inovasi stagnan. Oleh karena itu tentu banyak informasi-informasi yang tidak bisa langsung kepada masyarakat. Untuk itu Kementerian Agama, sebagaimana yang kami tayangkan, melahirkan 5. Yang pertama, 2014 Kementerian Agama meluncing yang namanya 5 nilai budaya kerja. Yang kedua, Kementerian Agama mengeluarkan inovasi 2016 adalah PTSP. Yang ketiga, Kementerian Agama Kabupaten Banyumas memperoleh predikat pilot proyek pembangunan zona integritas. Untuk itu, Kementerian Agama juga mengikuti 2021
semua Kementerian Agama harus sudah melakukan layanan dengan berbasis digital. Sehingga tahun 2022 Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banyumas mengeluarkan tim, namanya adalah tim zona integritas. Oleh karena itu dari penelitian ini kita bagi menjadi 3. Yang pertama adalah budaya kerja. 5 nilai budaya kerja: profesionalitas, integritas, inovasi, tanggung jawab dan keteladanan. Kemudian yang kedua, bagaimana Kementerian Agama harus melakukan sistem pelayanan digital. Semua itu bertujuan untuk kepuasan masyarakat. Alurnya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, yang pertama bahwa memelihara peningkatan hal-hal positif yang ada di ASN Kementerian Agama. Selanjutnya, pembiasaan mencipta hal-hal yang baru yang lebih baik. Kemudian itulah menjadi budaya. Yang kedua, hasrat masyarakat untuk dilayani dengan cepat, kebanyakan saat ini menggunakan smartphone. Oleh karena itu, Edi Sungkowo tahun 2022 mengatakan Kementerian Agama sudah memaksimalkan pemanfaatan teknologi dan informasi. Oleh karena itu, penelitian ini adalah pentingnya menggabungkan antara hard system dan soft system. Selanjutnya, Kementerian Agama tentu akan memikirkan layanan-layanan yang tidak bisa menggunakan smart system. Sehingga Kementerian Agama melakukan layanan melalui 2 hal. Yang pertama adalah konvensional tetap berjalan, karena banyak masyarakat kita yang belum bisa menggunakan digital. Tetapi yang kedua, kita akan fokus di digital. Rumusan masalah yang kami ajukan, yang pertama adalah bagaimana implementasi 5 nilai budaya kerja dalam mewujudkan mutu pelayanan di era digital di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Bagaimana implementasinya? Kemudian yang kedua, mengapa 5 nilai budaya kerja itu dapat mewujudkan mutu pelayanan di era digital? Landasan teorinya, yang pertama, 5 nilai budaya kerja, yang kedua era digital, dan yang ketiga adalah pelayanan prima. Sebagaimana yang kita ketahui bersama, 2014 Kementerian Agama sudah mengeluarkan 5 nilai budaya kerja. Integritas. Sebagian ASN kita bagi menjadi 4. Integritas orang jalanan, bekerja asal-asalan. Yang kedua, integritas pembeli, bekerja hitung-hitungan. Salah satu tandanya adalah ketika diberi tugas, dia akan menyampaikan terakhirnya kapan. Berarti yang bersangkutan memiliki integritas pembeli. Yang ketiga, integritas tamu. Datangnya paling telat, pulangnya paling gasik. Ketika ada kantor yang mambrah-mambrah, yang bersangkutan tidak akan berisi karena yang bersangkutan memiliki integritas tamu. Dan yang terakhir adalah integritas tuan rumah. Manakala ASN Kementerian Agama memiliki integritas tuan rumah, Kementerian Agama itu rumahnya, Kementerian Agama itu tugasnya, dan untuk mencari konsumsi, mencari gaji ada di Kementerian Agama, maka insya Allah Kementerian Agama akan bisa melayani. Yang kedua, profesionalitas. Rata-rata 2020-2017 Kementerian Agama itu di rekrutmennya adalah pegawai-pegawai pasca honorer yang rata-rata pendidikannya adalah belum S1. Bagaimana meningkatkan profesionalitas? Maka Kementerian Agama Kabupaten Banyumas melaksanakan program pendidikan kualifikasi naik S1, S2, S3. Sebagaimana yang Kabupaten Banyumas ini dimiliki oleh beberapa pejabat kita sedang melaksanakan S3. Kemudian yang selanjutnya ada workshop, ada diklat, bekerja sama dengan Balai Diklat. Yang ketiga, teori inovasi, terus melahirkan inovasi-inovasi baru. Dan yang keempat, tanggung jawab, dia harus bertanggung jawab terhadap kinerjanya. Berangkat dari itu, maka mudah-mudahan Kementerian Agama akan memiliki keteladanan menjadi pilot proyek PMPZI, kemudian menjadi tolak ukur kementerian yang lain, dan menjadi role model tagihan pemerintah. Selanjutnya, penelitian terdahulu, kami mengambil 15 penelitian terdahulu, diantaranya adalah Ahmad Zainuri 2016, sama-sama meneliti tentang 5 nilai budaya kerja, bedanya saya tambahi dengan di era digital. Metode penelitian, sekalian, jenis penelitiannya kualitatif, kemudian pendekatannya adalah fenomenologi.
kita mengadakan penelitian di Kementerian Agama. Kementerian Agama di Banyumas ada Kemenak Banyumas, ada UIN, ada KUA, ada madrasah. Jadi lokus penelitian kami adalah Kementerian Agama Banyumas, UIN, KUA, MAN 2, MTs Negeri 1, MIN 1, dan MIMA Pagraji. Tekniknya, Bapak sekalian, kita ambil observasi pendahuluan terlebih dahulu untuk memiliki data melalui dokumentasi dan wawancara. Kemudian waktu dan tempatnya tadi saya sampaikan 7 bulan penelitian ini kita lakukan. Subjek penelitiannya adalah informan ASN yang ada di beberapa lokasi tadi. Kemudian objeknya adalah 5 nilai budaya kerja. Keabsahan data yang sudah kita peroleh, kita akan uji melalui triangulasi data. Selanjutnya kita lakukan analisis data melalui reduksi data, data display, dan konklusi. Kerangkanya sekalian, Kementerian Agama, 5 nilai budaya kerja, era digital, mutu pelayanan, yang semuanya akan berakhir terhadap pernyataan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Kementerian Agama. Hasil penelitiannya, sebagaimana yang kita tayangkan, jadi ada gerakan tubuh. Yang pertama, integritas, profesionalitas, inovasi, keteladanan, dan tanggung jawab. Selanjutnya sekalian, hasil yang pertama, integritas antara lain adalah menolak korupsi dan gratifikasi. Kementerian Agama Kabupaten Banyumas telah melahirkan PTSP. Semua masyarakat tidak langsung bertemu dengan yang bertugas, tetapi bertemu dengan yang menemui surat, sehingga tidak ada konklusi. Yang kedua, profesionalitas, seperti yang saya sampaikan tadi, ada S1, S2, workshop, ada 85 diklat workshop di 2021, total sampai 2023 saya catat ada 259 diklat. Tanggung jawab, moneptusi, ada punishment, dan ada reward. Kemudian yang ketiga, inovasi. Bapak sekalian, kita sudah melahirkan, Kementerian Agama dan Banyumas sudah melahirkan beberapa sistem informasi. Yang terakhir adalah keteladanan. Kementerian Agama dan Banyumas menjadi role model semua ASN yang ada di Kabupaten Banyumas. Ini contohnya, Bapak sekalian. Salah satunya adalah MAN 2 Banyumas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Saudara Promovendus. Saya itu membaca disertasi Promovendus ini masih bertakon-takon lah gitu ya. Logika yang dipakai Promovendus ketika mengaitkan 5 nilai budaya kerja dengan peningkatan mutu layan itu bagaimana? Karena nilai itu kan bersifat ruh ya. Sementara mutu layanan itu tadi belum bicara substansi gerakan orang kemudian memberikan layanan prima. Itu kan. Digitalisasi itu kan lebih kepada perangkat sistem yang itu cenderung bicara hard. Tapi nilai ini kan bicara ini, gitu loh. Coba dialur pikirkan secara logik. Kenapa orang komitmen terhadap 5 nilai kok kemudian bergerak untuk memberikan layanan prima yang perangkatnya adalah digitalisasi. Oke, sehebat apapun sistem yang ada, secanggih apapun aplikasi yang ada, tetapi ketika ASN yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas tidak memiliki integritas, apalah gunanya. Ketika kemudian hebat aplikasi yang ada dan lain sebagainya, tetapi dia tidak profesionalitas, nyetel komputer saja tidak bisa, maka aplikasi itu tidak akan mungkin bisa berjalan. Sehebat apapun yang ada, tetapi ketika jiwa ingin tahu melalui inovasi tidak ada, juga tidak akan mungkin bisa berjalan. Sehebat apapun aplikasi sistem yang sudah dibangun dari Kementerian Agama Pusat, tetapi dia tidak bertanggung jawab, maka aplikasi itu pun akan ditinggal. Maka ketika 5 hal sudah diterapkan, menginternalisasi ASN Kementerian Agama Kabupaten Banyumas menjadi keseharian,
maka tentunya aplikasi-aplikasi digital tadi akan bisa dioperasikan. Yang tadinya lama menjadi sebentar. Maka tentu layanan masyarakat akan menyampaikan, salah satunya adalah ada survei dari masyarakat. Mereka akan menyatakan layanan Kementerian Agama Kabupaten Banyumas sangat memuaskan. Itu alur berpikirnya, Pak. Oke, ya. Nah, itu nanti bisa kita dalami ya. Apakah alur pikir itu sudah kemudian tampil dari awal, mulai dari problem sampai kepada temuan gitu ya. Karena itu menarik gitu sesungguhnya. Bagaimana layanan itu berangkat dari sesuatu yang kemudian bisa menggerakkan manusia sebagai pelayan, sebagai aparatur yang kemudian menghadirkan kepuasan gitu. Ini yang saya kira nanti bisa kita coba, kalau memang ada hal yang perlu diperkuat ini, ya ini saya kira nanti menjadi kekuatan disertasi Anda begitu. Jangan sampai kita terjebak kepada sesuatu yang nanti pada endingnya, nilai ini kan proses menggerakkan manusia gitu ya. Baik, saya kira nanti kita perdalam. Selanjutnya kami persilahkan kepada penguji eksternal Profesor Dedi Jubaidi untuk memperdalam, memberikan catatan, masukan, atau mungkin mempertanyakan yang ada di disertasi ini. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya muliakan Ketua Sidang, yang saya hormati dan saya cintai Bapak Direktur, sahabat terbaik saya, tim penguji seluruhnya saja, ya termasuk yang tercantik hari ini, para supporter yang luar biasa saya lihat, tetapi masih ikut tegang kelihatannya. Bisa dibayangkan itu, apalagi yang sidang itu akan lebih tegang lagi. Jadi santai saja. Spesial untuk Saudara Promovendus. Siap. Ibnu Asaduddin. Selamat, Anda telah sampai pada podium terpanas hari ini, dan mudah-mudahan pulang bisa kembali sejuk dan dingin. Saya ingin menanyakan yang barusan saya baca itu. Menurut saya ini penting untuk menjadi ruh disertasi saudara. Ibnu Asaduddin. Apakah Asad itu menurut Anda juga artinya singa? Saya tidak bertanya kepada orang tua saya apa itu arti Asaduddin. Baik, kalau gitu tepat. Saya juga sudah menduga Anda tidak tahu. Ya, oleh karena itulah saya ingin berikan sedikit cerita tentang Asad. Siap. Asaduddin, ya. Ini jadi kalau Sirwaluddin itu berarti celana agama, tapi kalau Asaduddin itu adalah singa agama. Suatu hari seekor singa ini menikah. Walimatul Arush. Hadir semua binatang itu, ya. Dari mulai hewan yang tertinggi, ya, jerapah, yang terbesar, gajah, terus sampai yang terkecil, semuanya itu menyampaikan salam persis seperti pada waktu era COVID-19. Dia tidak boleh mendekat karena begitu gagahnya ini singa, wibawanya yang kuat. Maka yang terjadi adalah mereka mengucapkan selamat itu dari jauh. Pertama, yang paling tinggi jerapah, barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa jama'a bainakuma bi khair. Dari jauh bangga sekali itu singa karena mendapatkan penghormatan satu persatu. Masih panjang sekali. Singkat cerita,
salah satu binatang itu ada yang berani mendekat, sangat dekat, yaitu ke pangkuannya. Set, gitu. Kaget sekali, dan dia adalah kucing. Dan kucing itu tidak takut sama sekali. Kenapa itu? Malah yang takut dan ragu itu adalah singa itu. Singa itu bertanya, kenapa kamu berani? Yang lain tidak berani mendekat, padahal aturannya harus berjarak. Tuan, sebentar jangan marah dulu. Saya hanya mau kasih tahu. Saya dulu itu adalah singa, tapi begitu menikah aku jadi kucing. Gitu. Itu aja ceritanya. Jadi yang saya inginkan ada. Kalau dipanjangin nanti keburu ditit gitu kan. Nah, yang saya ingin ceritakan, jadilah singa yang tetap berkarakter singa dan jangan pernah jadi kucing. Karena setelah jadi dokter Anda akan menghadapi realitas yang lebih ganas dari situasi ini. Oleh karena itu, saya hanya ingin menanyakan apa yang sudah saya sampaikan pada waktu-waktu yang lalu, tapi juga Anda sampaikan hari ini. Ya, ada satu proyek besar yang insya Allah begitu Anda dinyatakan doktor itu akan laku banget disertasi ini. Ya, sebagai inspirasi bagaimana merealisasikan 5 nilai tadi. Jika Anda kemudian diberi proyek untuk mensosialisasikan dan membumikan apa yang Anda tulis dalam disertasi ini, berapa anggaran yang mungkin saudara bisa sebutkan hari ini? Anggaran sosialisasi, pelatihan dan sebagainya dari disertasi saudara, yaitu 5 nilai budaya kerja. Silakan. Oke, siap. Anggaran itu bisa berbentuk uang, tetapi anggaran itu juga bisa berbentuk semangat. Kalau kemudian semua kegiatan berbasis proyek, maka duit negara itu akan habis gara-gara anggaran proyek. 2014, 5 nilai budaya kerja sudah dicanangkan. Semua kementerian sudah melakukan sosialisasi. Tetapi dari data yang saya peroleh 2022 ada gap di antaranya. Berarti Pak penguji yang terpelajar, anggaran untuk melaksanakan menginternalisasi 5 nilai budaya kerja tidak semata-mata berbicara tentang uang, tetapi berbicara tentang semangat. Dan semangat itu sudah menjadi tusi ASN Kementerian Agama. Ada proyek atau tidak, Kementerian Agama hukumnya wajib melaksanakan tusi 5 nilai budaya kerja. Maka ketika profesor bertanya berapa anggarannya, anggarannya tidak akan pernah terhingga karena internasi 5 nilai budaya kerja berjalan sepanjang masa. Ya, tadi pertanyaan saya itu andai Anda diperintah, dan kalau saya perintah Anda menolak seperti ini, Anda tidak berhasil. Jadi Anda katakan insya Allah saya siapkan ini begitu. Tapi jawaban saudara bagus. Iya, karena profesor tidak mungkin akan memberikan proyek ke saya. Nah, itu yang saya targetkan adalah keberanian saudara untuk sebelum dinyatakan sebagai dokter sudah berani juga. Termasuk saya ingin mempertanyakan, adakah kritik atas penelitian saudara di sini, terutama kepada UIN, di dalam disertasi saudara, ada kritik enggak? Kritik yang pertama, semua program yang dilaksanakan negara. Nanti pandangannya ke Pak Direktur ya, jangan ke saya. Urutan saya Pak. Kritik yang pertama, 2014 sudah dicanangkan. Contoh, MIAP, UIN Seizu, absen. Absen itu akan berdampak kepada uang makan dan berdampak kepada tukin. Kita contoh saja, saya bisa buka MIAP melalui online. Di antara dosen UIN atau ASN UIN, di antaranya adalah ada tukin. Pagi harus nggarap yang namanya LCKH. Seharusnya sorenya atasannya bisa ngecek melalui online. Tapi ternyata ASN Kementerian Agama
ASN MAN dan lain sebagainya, hampir di bawah rata-rata yang ngisi LCK melalui MIAP dan melalui si Unja. Oke, jadi ada kritik di sini ya? Pasti. Baik. Terus yang berikutnya di sini nanti, ini teknis, di dalam abstrak, coba saudara lebih yakinkan lagi terkait dengan pernyataan yang ketiga itu. Kementerian Agama Kabupaten Banyumas selama ini telah menerapkan 5 nilai budaya kerja, titik. Yap. Nah, jadi pernyataan saudara dengan yang ini, itu kata-kata telah, ya, selama ini telah, itu kurang jelas. Diperjelas saja seperti yang saudara tanyakan itu. Itu sebetulnya saya mau mengarah ke hal ini yang dimaksud dengan kritik, ya. Jadi kalau telah itu berarti sudah tuntas. Nah, pernyataan-pernyataan hasil penelitian saudara yang barusan tambahkan di sini. Oke. Dan juga disebutkan dari kapan. Tadi Anda menyebutkan 2014. Apakah langsung start terus? Dan itu adalah jawaban untuk perumusan masalah yang pertama. Untuk perumusan masalah yang kedua, saudara sebutkan, bacakan. Apa perumusan masalah kedua? Mengapa? Di mana reason atau alasan-alasan itu jelas bagi orang yang membaca pada abstrak Anda? Pada kalimat apa? Saya sudah sampaikan tadi, bagaimana implementasi sudah berjalan. Sudah. Yang kedua, mengapa 5 nilai budaya kerja kok bisa meningkatkan mutu? Bisa dilihat melalui pointer saya yang kedua. Integritas. Saat ASN Kementerian Agama sudah menginternalisasi integritas, menolak gratifikasi, menolak amplop pada saat membuat rekomendasi. Ya, oke, cukup. Itu saudara sudah paparkan. Yang saya inginkan adalah dalam abstrak belum jelas terjawab dengan pasti mengapa. Ya. Jadi di situ dari yang mana kalimat itu yang saya tanyakan. Nah, di sini adapun implementasi. Nah, harusnya adalah implementasi ini mengapa demikian, ada reason yang terjawab. Karena mungkin misalnya masyarakat di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas memiliki, ya, religiusitas yang tinggi atau apa begitu. Jadi tidak kembali menyebutkan 5 hal tadi tanpa reason. Itu yang saya maksudkan. Siap. Oke. Tambahi. Baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Dedi. Ya, memang kalau kita baca perumusan masalah keduanya kurang nukik. Karena kalau riset itu kan pertanyaan paling tinggi itu adalah tentang mengapa, ya kan? Kalau apa itu paling rendah, bagaimana di atasnya? Mengapa itu level tinggi? Reasoningnya harus dibangun, ya kan? Ini memang kalau saya membaca sekilas ini ya, ini sayang jilidannya itu rontok ini Mas Ibnu, kayaknya tergesa-gesa ini. Jadi jawaban atas poin kedua ini memang ini terjadi pengulangan menjelaskan 5 nilai budaya kerja, harus diungkap filosofisnya. Mengapa kok ini bisa mewujudkan mutu gitu? Ada apa di dalam Kementerian Agama kok bisa begitu kan? Ini reasoningnya gitu. Kalau integritas, layak, kemudian menolak korupsi itu kan indikator ya. Indikator dari orang berintegritas. Tapi mengapa dalam riset ini penting diungkap? Berikutnya saya persilahkan kepada penguji berikutnya, Dr. Nawawi. Silahkan Pak Nawawi. Terima kasih pada Ketua Sidang. Ketua Sidang yang kami hormati, Sekretaris, Promotor, Kopromotor, serta penguji 1, 2, 3, 4 ya, yang kami hormati pula, serta Promovendus yang
berbahagia pagi hari ini, serta pengomjongnya atau yang supporter ya, para supporternya yang juga berbahagia. Pertama, saya ucapkan selamat pada Promovendus yang pagi hari ini sudah bisa berdiri di depan, yang insya Allah ya ini merupakan level final di studi doktor ini, yakni di tingkatan yang terakhir. Mudah-mudahan ini juga akan membawa kebaikan, membawa keberkahan bagi Promovendus dan keluarga serta instansinya. Untuk selanjutnya saya membaca hasil penelitian dari Promovendus ini. Sebenarnya saya sudah mengikuti dari awal ya, mulai dari proposal, kemudian ujian pendahuluan, ujian tertutup, dan hari ini adalah ujian terbuka. Dan penulisan atau hasil penelitian dan penulisan dari Promovendus sebenarnya di sini banyak sekali, progresnya sudah bagus sekali, karena setiap ujian sudah mendapatkan masukan-masukan dari para penguji dan ditindaklanjuti dengan apa yang disarankan oleh penguji, sehingga dari tahap demi tahap ini sudah membaik dan sudah bagus ya. Tapi yang namanya manusia itu masih tetap tidak ada yang sempurna. Nah, saya membaca di sini berkaitan dengan tadi sebenarnya suara hati saya juga sudah diungkapkan oleh Prof. Dedi ya, berkaitan dengan abstrak ya, kemudian hasil penelitiannya itu persis sebenarnya yang akan saya ungkapkan. Nah, tapi sudah diwakili oleh Prof. Dedi. Untuk selanjutnya di sini saya membaca di abstrak juga berkaitan dengan metode penelitiannya ya, Promovendus, berkaitan dengan metode penelitiannya bahwa Promovendus dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fenomenologi ya, fenomenologi. Nah, fenomenologi itu yang seperti apa? Fenomenologi itu adalah sebuah kejadian yang menarik perhatian. Fenomena yang ada harusnya A, tapi di Kementerian Agama Banyumas Amin, itu fenomenologi. Amin itu apa? Di antaranya tadi sudah disebutkan, harusnya ASN Kementerian Agama sudah S1 semua. Kalau sudah S1 semua berarti profesionalitasnya terjaga. Tetapi data di lapangan, ASN Kementerian Agama hampir lebih banyak yang direkrutmen melalui honorer. Fenomenologi yang pertama. Fenomenologi yang kedua terkait dengan inovasi. Kementerian Agama sudah melahirkan aplikasi-aplikasi. ASN Kementerian Agama nge-Mac komputer saja ada yang tidak bisa. Itu fenomenologi. Dari fenomena-fenomena yang ada inilah kemudian menjadi menarik perhatian untuk kita teliti. Itu, Prof. Baik. Berkaitan dengan ini saran saja mungkin untuk masukan untuk demi kesempurnaan dan lebih baiknya berkaitan dengan kajian ini, karena Anda menggunakan pendekatan fenomenologi, sementara fenomenologi itu adalah sebagai sebuah pisau, sebagai sebuah pisau untuk membidik dari data yang Anda teliti. Maka di sini fenomenologi sebenarnya sebuah teori yang digunakan untuk melakukan kajian dalam penelitian ini. Nah,
untuk melengkapi dari kajian ini, saya pikir perlu ditambahkan di dalam bab 2 landasan teori itu berkaitan dengan teori fenomenologi. Ya. Karena di sini sebenarnya fenomenologi itu juga bisa menjadi teori dan bisa menjadi metode. Ya. Ada tahapan-tahapannya di dalam fenomenologi. Ini akan sangat menarik sebenarnya ketika digabungkan ya, antara data yang diperoleh di sini kemudian digunakan teori fenomenologi ini untuk menganalisa data yang diperoleh. Ya. Jadi ya, terima kasih. Itu saja mungkin masukan dari saya. Sekali lagi saya ucapkan selamat pada Prof. Hendus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Pertanyaan Pak Nawawi itu arahnya adalah fenomenologi sebagai filsafat begitu ya. Memang kalau bicara fenomenologi itu kan ada sesuatu yang disebut fenomena. Di balik fenomena itu ada nomena. Nah, ini yang Pak Ibnu itu mestinya sampai kepada ada nomena. Gula itu ada gula pasir, gula semut, gula aren, itu fenomena. Tapi nomenanya apa? Manis. Nah, itu yang harus digali. Ketika bicara tentang fenomenanya, ada ASN nggak bisa komputer, ada apa di balik ini nomenanya, gitu kan? Ini sebetulnya menarik kalau disertasi itu sampai ke sana, dan itulah rumusan masalah kedua Pak Ibnu. Gitu kan? Ada nomena apa? Kok kemudian orang bergerak untuk memberikan layanan bagus, yang kemudian digerakkan dengan penerapan 5 budaya kerja, budaya apa ini? Budaya kerja. Ya, gitu kan? Ini yang mungkin dimaksud saudara Lek Nawawi, ya kan? Ini kalau saya manggil dia itu Lek gitu. Lelek terus sejak dulu gitu. Jadi itu ya, ada nomena, ini yang penting. Jadi jangan sampai kita bicara fenomena tanpa nyebut nomena gitu ya. Ada sesuatu yang memang tidak kelihatan. Nah, itu tugas peneliti untuk mencari nomena-nomena di balik yang fenomena itu. Baik, berikutnya saya ketua sidang sekaligus nguji kan, saya seling-seling biar nanti waktunya selesai rampung gitu. Berikutnya kepada orang tercantik di majelis ini, Prof. Tutuk, dipersilahkan Prof. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Sidang, Sekretaris Sidang dan Direktur Pasca tentunya, dan promotor yang selalu membuat saya baik, selamat ya. Supaya Ibnu ketawa Pak, Ibnu maaf, Prof. Hendus biasanya Ibnu aja. Selamat ya Pak Ibnu, sudah sampai ke podium panas sementara ya. Baik, kalau saya baca semuanya tentang disertasi Prof. Hendus, mungkin saya sudah hafal ya, sudah hafal. Kenapa? Ya begitulah. Baik, Pak Ibnu, saya mau bertanya tentang pelayanan prima ya. Kementerian Agama Banyumas ya selalu mengedepankan implementasi 5 nilai budaya kerja dalam setiap layanan. Ada 5, apa saja itu? Integritas, profesionalitas, ya, tanggung jawab, inovasi dan keteladanan. Inovasi, tanggung jawab, keteladanan. Golek yang ngelok mau. Tulisannya cilik-cilik. Dari kelima NBK tersebut, apakah mutu
dalam pelayanan di era digital terwujud terwujud seperti itu. Di beberapa tempat penelitian ada 5 ya, ada 5. Tolong disebutkan, dijelaskan, dan aplikasinya itu apa. Ini kalau Promovendos menjawab itu ada separuh dari disertasi Anda, ya. Silakan. Insya Allah juga hafal Bu saya, Bu. Yang pertama, sebagaimana pertanyaan ketua sidang tadi, bahwa apakah dengan 5 nilai budaya kerja itu mampu Kementerian Agama hadir untuk melayani masyarakat di era digital dengan memuaskan. Tentu semua instansi itu memiliki visi, memiliki tujuan dan sebagainya. Dan 5 nilai budaya kerja adalah sebagai salah satu ikhtiar untuk melaksanakan itu. Sebagaimana yang sudah saya contohkan, saat ASN Kementerian Agama memiliki integritas tuan rumah. Tuan rumah, berarti Kementerian Agama itu rumah kedua setelah rumahnya. Maka tentu di dalam melayani kalau tuan rumah yang membikinkan air, membukakan pintu, bahkan sampai melepas. Maka saat integritas sudah ada di ASN Kementerian Agama, masyarakat akan dilayani dengan sepenuh hati, keteladanan. Dilihat wajah-wajah ASN Kementerian Agama, menunduk, redup, itu keteladanan. Saat dipanggil, contoh saja Pak Edi Sungkowo, sopan. Itu salah satu keteladanan. Kita coba, uji coba, Ibu Tutuk. Nah, inilah bedanya Kementerian Agama dengan UIN Saizu. Kira-kira begitu, Bu. Maka dengan penerapan 5 nilai budaya kerja di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas yang sudah menginternalisasi, tadi seperti disampaikan oleh Pak Fauzi, maka itulah ruh Kementerian Agama ASN hadir di dalam melayani umat dengan ruh. Dengan ruh itu diimplementasikan melalui aplikasi-aplikasi MiUp. Bisa saja saya cek aplikasi MiUp-nya UIN Saizu, klik namanya Profesor Dr. Tutuk. Bisa saja sore hari tidak absen, pagi hari absen, sore hari tidak absen. Maka dalam profesionalitas harusnya UIN Saizu tidak membayar uang makannya Bu Tutuk. Enggak apa-apa, sudah profesor ini. Kira-kira begitu alurnya Bu Profesor. Maka dengan 5 nilai budaya kerja yang ada di ASN Kementerian Agama, diharapkan ke depan akan layanannya menjadi lebih baik. Dan tadi terakhirnya adalah masyarakat Kabupaten Banyumas akan menyatakan sangat puas dengan kehadiran Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Demikian Prof. Kurang lengkap ya. Dari profesional, apakah dengan profesional itu umpamanya sarjana hukum, ya, taruh di tempat pendidikan, apakah seperti itu? Oke, saya contohkan hari ini analis kepegawaian saya Ibu Nur, sarjana hukum. Maka dia tidak akan mungkin kita terapkan sebagai perencana. Iwan juga sarjana hukum. Edi Sungkowo, sarjana pendidikan, maka kita terapkan di sarjana ekonomi kelihatannya. Pendidikan, SPD, MPD. Dr. Fauzi, sarjana hukum, SHMSI. Kalau kita taruh di urusan pendidikan, pendidikan bisa tidak berjalan. Maka dalam penempatan ASN yang ada di Kementerian Agama sudah melalui program analisis jabatan. Sudah sesuai dengan analisis jabatan. Insya Allah. Untuk tanggung jawab sebagai kepala Kemenak ya, Promovendus, tanggung jawabnya seperti apa itu untuk orang-orang yang absennya siang atau gimana? Kepala kantor berfungsi satu, marahi, ngajarin. Berarti kepala kantor harus lebih atau pimpinan. Harus ngomai. Yang tidak ada di kita adalah ora kepenakan. Apalagi ketika akan ada pemotongan uang makan yang bersangkutan sudah pindah ke Kementerian Keuangan. SK-nya di Kementerian Keuangan, di bank. Maka tentu ada rasa tidak tega ketika tadi dipotong. Tapi menurut data yang ada di kita, pagi hadir, sore tidak absen, pagi absen, sore tidak absen, maka yang bersangkutan akan dipotong tukin dan uang makannya.
cuma dipotong tukin, tidak diberi apa, ditegur gitu? Tidak apa? Mau diulang? Tidak ditegur, tidak dipanggil atau gimana? Tadi tugas kedua ngomai Bu. Oh, ngomongin baik. Kalau saya lihat inovasi Kementerian Agama yang sekarang ini inovasinya seperti apa? Kalau dihitung bisa sampai 150. Ya enggak apa-apa, disebutkan aja. Yang UIN saja. Pak Graji, masa UIN terus? Okay. UIN saya sudah ngeletok, sudah tahu. Iya, sore nggak absen maksudnya. Ya inovasinya apa? MI Pak Graji, swasta ya. ini. Dulu para profesor yang terpelajar ada rapat wali murid, penyusunan RAPBM. Bisa kertasnya bertumpuk-tumpuk. Tapi ketika saya cek di lapangan, mereka sudah tidak pakai kertas karena mereka sudah memakai EDM, evaluasi diri madrasah aplikasi, ERKM, rancangan, semua itu melalui aplikasi dan itu bisa dilihat melalui online, itu diantaranya. Mandua ada PILAM, Pusat Informasi Layanan Madrasah, jadi tidak kemudian masyarakat itu jadi ruwet gara-gara perkembangan zaman. Dan kita, para ASN ini bisa dicek, ngeklik satu aja udah bisa. Dan akan bisa dicek juga Ari Setiawan, bendahara kita, siapa yang bulan Oktober potongan tukinya berapa bisa melalui aplikasi. Semua sudah melalui aplikasi. Itu salah satu inovasinya. Ya, terima kasih. Selamat ya Promovendus Ibnu ya. Monggo, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini ujiannya Prof Tutuk ini seperti open bidding ya, open bidding calon Kakanwil gitu ya. sedang menguji Kakan Kemenak. Ini kemarin Anda melakukan apa sebagai Kakan Kemenak gitu ya. Sorry Bu Tutuk, biar tidak tegang gitu kan. Kayaknya Prof Ibnu ini biasanya nggak tegang, tapi di sini kok kelihatan tegang sekali. Banget ini. Minum. Baik, saya kira memang perlu ada beberapa hal yang penting dicermati ya. Nanti ada mungkin perlu perbaikan dari sisi teknis ya. Ketika Anda mengatakan riset ini di kantor Kementerian Agama, kok nyebut UIN gitu ya. Ini kan orang mungkin bertanya, UIN kan bukan bagian dari kantor Kementerian Agama. Kalau Kementerian Agama is okay, tapi kalau kantor Kementerian Agama kok nyebut UIN gitu, kan kantor kementerian kan kabupaten ya. Ini mungkin lebih tepatnya nanti ya Kementerian Agama begitu saja. Di wilayah mana terus di dalamnya ada UIN, ada MAN, ada ini gitu ya. Kalau kantor kan jelas ruang lingkup dan tusinya. Ini beberapa hal yang mungkin konsistensi itu harus dibangun. Judulnya sudah Kementerian Agama, tapi di dalamnya kantor ya. UIN kan bukan bagian dari kantor Kementerian Agama, tapi bagian dari Kementerian Agama. Iya, ini yang saya kira jangan sampai nanti disertasi yang buat kepala kantor tapi dianggap tidak sesuai dengan SOTK-nya Kementerian Agama atau ortakernya Kementerian Agama. Ini nanti kan bisa dipertanyakan. Lanjut kepada penguji berikutnya, Prof. Sun Haji, dipersilakan Prof. Terima kasih pimpinan sidang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tim penguji, pimpinan sidang dan saudara Promovendus yang berbahagia. Nah ini karena saya direktur jadi nggak usah banyak-banyak pertanyaan, bahagialah panjenengan. Oke, terima kasih. Iya, Pak Camat pesan menu untuk teman sekantor. Cakep. Selamat Pak Ibnu, hari ini akan menjadi dokter. Alhamdulillah. Iya. Tapi tadi ini yang bahaya ini, adol motor nggak tuku delman, jadi kepala kantor kudu eman. Oke, saudara Promovendus yang berbahagia dan sahabat-sahabatnya, ada beberapa pertanyaan yang sudah kami siapkan untuk saudara. Pertama,
Ya, penelitian saudara itu kan penelitian tentang pelayanan, ya, mutu pelayanan. Tadi sudah banyak dikupas tentang mutu pelayanan berbasis digital, ya. Tadi di MI Darul Hikmah, MI Pageraji, di Kemenang, bahkan di Mandua saya gitu ya. Nah, namun saudara kayaknya di abstrak dan juga di di LPM itu belum menjelaskan secara tegas bagaimana sih kondisi atau latar belakang pelayanan di Kementerian Agama sampai hari ini. Silakan. Oke, jadi ini berbicara sebelum dan sesudah. Iya. Sebelum itu ketika kami lihat di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, ketika ada surat numpuk di meja kepala kantor lama. Kenapa? Karena kepala kantor tugasnya tidak tongkrong di belakang meja, tetapi harus keliling. Pada saat kepala kantor keliling itulah maka berkas-berkas surat yang ada di kantor tidak bisa tersentuh. Dan di aplikasi yang ada di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas, di antaranya ada namanya program Sitarat, Sistem Informasi Tata Persuratan. Kepala kantor akan pergi 24 jam, surat sudah bersih, kenapa bisa disposisi melalui handphone dimanapun. Jadi sebelumnya kertas itu bisa numpuk lama dan panjang, tapi sesudahnya ada penerapan 5 nilai budaya kerja dan internalisasi itu, surat itu dalam tempo yang sesingkat-singkatnya bisa terdistribusi kepada para kasih dan garap. Oke. Berarti dengan demikian yang menjadi bidikan riset panjenengan itu adalah pelayanan atau mutu pelayanan setelah menggunakan atau di era digital ini berarti menuju perbaikan mutu pelayanan ya. Artinya dari tadi yang diceritakan sebelumnya menumpuk begini-begini, sekarang tinggal klik gitu ya. Nah sekarang begini, budaya kerja. Kalau tadi Prof. Tutuk menyampaikan tentang 5 budaya kerja itu. Nah, apakah budaya kerja ini mampu menjamin ya, terhadap mutu layanan? Karena pelayan itu kan manusia, ya kan? Nah, ya. Budaya kerja yang tadi panjenengan nilai 5 budaya kerja yang panjenengan ceritakan tadi, yang sudah ditanyakan Bu Tutu ini kan bisa teoritik tapi bisa juga praktik. Coba Anda beri reasoning, apakah mampu budaya kerja ini menjamin mutu pelayanan baik secara konseptual maupun secara praktek di lapangan? Sekali lagi bahwa setiap organisasi itu harus melahirkan terobosan-terobosan baru termasuk membungkus dalam 5 nilai-nilai budaya kerja. Contoh yang pertama, integritas. Di integritas itu ada indikator positif, ada indikator negatif. Indikator negatifnya diantaranya adalah ketika layanan sudah selesai, duduk-duduk, udut bareng. Kalau kemudian si petugas ini udude sampurna milik merah, maka yang bersangkutan pelanggan itu paling tidak akan berterima kasih memberikan sampurna milik merah. Indikator negatifnya. Untuk menutup itu, maka sesuai dengan data yang kami peroleh, Kementerian Agama memiliki PTSP. Semua pelanggan tidak harus ketemu dengan orang yang tadi merokok sampurna milik merah, ketemu dengan satu pintu yang ada di depan, front office itulah yang kemudian menuju kepada yang bersangkutan. Maka melalui budaya integritas praktek inilah budaya gratifikasi di Kementerian Agama Kabupaten Banyumas kalau melihat terkait dengan PTSP memperjarak antara masyarakat dengan yang garap tadi ada jarak, sehingga kemungkinan besar untuk memberikan sampurna milik merah akan semakin terkecilkan. Kira-kira begitu, Pak. Itu secara praktek ya di lapangan. Kalau secara konteks, secara konsep teoritik tadi belum ya. Sebagaimana yang di dalam surat edaran Menteri Agama terkait dengan 5 nilai budaya kerja. 1, bekerja harus dengan semangat, bekerja harus dengan ikhlas,
tetapi indikator negatifnya ada, bekerja di bawah, kadang menerima. Maka melalui integritas ini ASN Kementerian Agama diharapkan akan mampu meningkatkan layanan yang ada di Banyumas. Gitu Prof. Oke, baik. Cukup ya? Oke, ya. Terima kasih Pimpinan Sidang. Baik, terima kasih. Selanjutnya ini memang nanti perlu dipastikan bahwa disertasi ini mengungkap sesuatu yang bukan hanya berupa kebijakan ya, atau bicara tentang apa yang memang diatur oleh Kementerian Agama, tapi bagaimana real di dalam diungkap ada apa sih kemudian, bahkan kalau menurut saya juga perlu disajikan data-data bagaimana riset-riset terkait dengan integritas ASN di Kementerian Agama. Mungkin produk-produk dari inspektorat ya, itu kan ada hasil temuan-temuan inspektorat bahwa integritas pun di Kementerian Agama masih menjadi tantangan gitu kan. Kita tidak boleh hanya bicara sisi positifnya ya kan, tapi masih banyak persoalan itu gitu ya. Ya kita kan tidak bisa memungkiri sebagai orang Kementerian Agama, realitas kemudian ada pejabat harus kena problem hukum dan seterusnya kan masih ada. Nah ini juga perlu diungkap bahwa 5 nilai budaya kerja itu pada si integritas pun masih ada persoalan. Nah ini yang saya kira disertasi harus clear dari sisi ya Pak Ibnu di sini bukan sebagai kepala kantor, tapi sebagai seorang peneliti, ilmuwan, researcher ya, akademisi yang kemudian mengungkap dan bahkan itu bisa menjadi temuan yang bisa masukan. Ini loh, ada problem ini bisa dilakukan gini dengan kasus begini. Keteladanan juga begitu dan lain sebagainya. Baik, kepada promotor dipersilahkan. Terima kasih Ketua Sidang, sekaligus yang saya hormati Ketua, Sekretaris, para penguji yang juga merangkap ya, ada merangkap atau direktur merangkap penguji atau penguji merangkap direktur. Penguji merangkap direktur, juga kopromotor. Terima kasih Saudara Ketua Sidang yang sudah mengingatkan ya, karena diskusi sekaligus masukan ya pada saat awal sekali Saudara Promovendus ini mengajukan judul penelitian, kita sudah ingatkan bahwa bukan kantor Kementerian Agama, tapi Kementerian Agama Kabupaten Banyumas. Jadi saya juga masih sempat melihat ada beberapa di sini di dalam, jadi ini wajib nanti harus dirubah. Ini perintah kepada Promovendus. Siap. Bukan saran gitu ya kan. Tapi begini, tentu apapun ya riset yang dilakukan ya Saudara Promovendus tidak ada yang sempurna ya, oleh karena itu memang yang dipertanyakan oleh baik tadi kepada Ketua Sidang maupun juga penguji eksternal Prof. Dedi, saya sependapat begitu ya, yang kelihatannya masih kurang menonjol ya adalah jarak antara idealitas dengan realitas dari implementasi 5 nilai budaya kerja itu yang memang di dalam naskah disertasi saudara ini belum terlalu kelihatan dengan baik. Oleh karena itu saya berharap begitu ya, saya tidak bertanya tapi berharap nanti Saudara Promovendus meskipun dinyatakan lulus tetap harus memperbaiki gitu ya, menambahkan, termasuk permintaan saya waktu tertutup. Waktu itu kan saya minta agar juga di UIN Saizu khususnya ini kan ada lembaga baru ya Pak Rek ya, ada komisi etik gitu ya, yang ini bisa dijadikan sebagai data sangat penting terkait dengan penegakan disiplin tentunya begitu ya terhadap ASN yang ada di UIN Saizu, sekaligus juga untuk melihat bagaimana integritas para ASN yang ada di UIN Saizu. Ini yang pertama ya. Yang kedua, tiba-tiba kok saya jadi ingat hikmah ke-32 dalam Al-Hikam. Ya. Tasawwufuka ila ma batona angka minal uyub khairun min tasawwufika ila ma hujiba angka minal ghuyub.
Urung paham ya? Kesungguhanmu untuk mencari kekurangan yang tersembunyi dalam dirimu, ya. Litasawwafuka ila ma batona angka minal uyub aibun, ya. Jamak dari aibun. Kesungguhanmu untuk mencari kekurangan-kekurangan yang tersembunyi di dalam dirimu. Khairun min tasawwufika ila ma hujiba angka minal ghuyub. Jauh lebih baik daripada kesungguhanmu untuk belajar bisa melihat hal-hal yang gaib. Jadi misalnya sekarang di belakangnya Pak Ibnu ada genderuwo warna merah. Yang lain nggak bisa lihat kan? Saya bisa. Kaitannya dengan dunia riset begitu ya, apalagi ini tentang implementasi 5 nilai budaya kerja begitu ya. Jadi menurut saya hal-hal yang sudah baik ya tadi seperti yang dipaparkan tentu sangat penting untuk kita ketahui, tetapi saya yakin ya masih banyak juga hal-hal yang belum seindah sebagaimana mestinya tadi. Jarak antara idealitas ya dengan realitas tadi itu. Jadi saya kira ini perlu dipertajam, ditambahkan begitu ya, agar kemudian posisi Provendus sebagai saintis tadi, sebagai ilmuwan ini betul-betul mampu secara objektif gitu ya untuk melihat, memotret dengan sangat jelas mana kelebihan ya dari implementasi 5 nilai budaya kerja dengan kekurangan yang masih banyak ditemukan mungkin di lapangan itu. Saya kira itu saja sebagai tambahan. Jadi yang penting ini nanti ditambahkan begitu ya agar kemudian sisi yang menonjol itu bisa kemudian bisa terlihat dengan lebih jelas. Saya kira begitu Pak Ketua Sidang, saya kembalikan. Terima kasih promotor. Nanti kalau yang merintah promotor pasti dilaksanakan ini nanti. Apalagi terus dikuatkan oleh Ketua Sidang gitu ya. Lanjut kepada Pak Dr. Atabik, ko-promotor, disilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Sidang yang mulia, Ketua Sidang, Sekretaris, para penguji baik eksternal maupun internal, dan Bapak Direktur, Pak Sarjana, dan Bapak Promotor yang saya hormati, dan Saudara Promovendus Pak Ibnu Asaduddin, sekaligus juga para supporternya dari Kementerian Agama yang saya hormati. Ya, pertama saya mengucapkan selamat kepada Pak Ibnu yang hari ini akan resmi menyandang gelar doktor dan lulus lah ya, mesti lulus ya Pak Prof. Lulus. Iya, selamat. Saya juga mengamini apa yang tadi disampaikan oleh Bapak Promotor tentang masih ada jarak antara idealitas dengan realitas. Seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua Sidang bahwa posisi Pak Ibnu kan bukan di sini, kan posisinya sebagai peneliti gitu. Jadi jangan malu-malu untuk menyampaikan temuan di disertasi ini, hal-hal yang memang kekurangan dari pelaksanaan 5 budaya kerja ini begitu. Seperti tadi misalkan di UIN kok ada kekurangan seperti Bu Tutuk yang paginya absen tapi sorenya enggak gitu. Misal tadi disampaikan oleh Provendus gitu. Nah, temuan-temuan seperti ini menurut saya perlu diungkap di disertasi ini dan disarankan untuk diteliti oleh peneliti selanjutnya. Jadi kemarin saya dengan sidang itu menguji Pak Gito kalau tidak salah ya, dari Kalimantan Barat itu. Di disertasi beliau kan ada kata-kata yang tidak bisa diungkap Pak di disertasi ini, katanya begitu. Karena itu menyangkut etika, karena kebetulan beliau tentang tasawuf gitu. Nah, yang tidak bisa diungkap itu apa? Ya diungkapkan dengan bahasa lain yang kira-kira bisa begitu. Ya, jadi temuan di sini juga begitu menurut saya, karena Pak Ibnu itu bukan posisinya bukan sebagai kepala Kemenag ya di dalam konteks ini, tetapi sebagai peneliti. Jadi iya, akademisi. Perbedaan antara peneliti dengan penulis sejarah itu kan, kalau penulis sejarah itu hanya melaporkan apa yang terjadi, perjalanan pekerjaan yang terjadi, perjalanan program yang terjadi. Kalau peneliti
orang yang bekerja meneliti dengan berdasarkan teori gitu. Sehingga idealitas itu kan teori. Nah, terus lihat untuk dipakai untuk melihat realitas. Kalau jaraknya masih terlalu jauh, sebagaimana tadi dikatakan oleh kopromotor, berarti memang harus ada temuan itu yang perlu disarankan agar antara idealitas dan realitas itu semakin mendekat. Kalau belum bisa terungkap oleh penelitiannya Pak Ibnu karena memang hanya waktunya terbatas, berarti nanti disarankan untuk diteliti oleh peneliti selanjutnya. Itu yang pertama Pak Ibnu. Jadi karena saya lihat sarannya itu masih umum sekali ini di belakang itu. Ya disarankan untuk penelitian selanjutnya juga meneliti tentang implementasi nilai budaya kerja. Kalau di sini sudah dinyatakan jarak itu sudah agak muncul, agak eksplisit, nanti peneliti selanjutnya juga mudah untuk menindaklanjuti gitu. Jadi saya juga tidak bertanya seperti Pak promotor tadi itu, jadi menyarankan saja bahwa disertasi ini harus bisa mengungkap apa yang memang temuan, dan Pak Ibnu tidak harus rikuh kepada direktur pasca atau kepada Pak Rektor ya. Jika memang di UIN ini misalnya di UIN ya. Ya, atau kepada Pak Kakanwil jika di kantor Kemenag ya. Di kantor Kemenag yang kebetulan sekarang kepalanya namanya Pak Ibnu itu gitu loh. Jadi Pak Ibnu sebagai peneliti menemukan di kantor Kemenag yang sekarang dikepalai oleh Pak Ibnu itu mungkin ada temuan. Demikian juga mungkin di madrasah sebagaimana tadi disebutkan dan lain-lain itu ya. Karena itu akan sangat menentukan apa bobot dan juga implementasi 5 nilai budaya kerja ini begitu. Kan ini mungkin akan diperlakukan sampai hari kiamat mungkin ya. Jadi dunia mungkin malah sampai akhirat. Oh kalau akhirat sih kayaknya enggak ya. Jadi setidaknya kan akan dilakukan selama masih ada Kemenag gitu. Itu yang kedua tentang filosofi mungkin Pak Ibnu ya. Filosofi urutan itu loh. Mengapa integritas diurutkan di pertama, kemudian keteladanan di terakhir gitu. Sementara kalau di dalil-dalilnya Pak Kiai itu kan Kanjeng Nabi itu katanya uswatun hasanah, keteladanan. Tapi di nilai itu keteladanan ditempatkan di terakhir. Mungkin ada irisan yang bisa dijelaskan tentang urutan itu gitu. Nah ini juga mungkin bisa dijawab sederhana, tetapi selebihnya nanti bisa ditambahkan kalau memang masih ada kekurangan. Demikian dari saya Pak Ketua Sidang. Terima kasih. Enggak bertanya tapi sebetulnya merintah itu. Ya, jawabannya suruh ditulis nanti gitu. Gitu ya Pak Taufik ya? Siap, ya. siap. Memang membaca disertasinya Pak Ibnu kita dapat informasi banyak ya, Kita sebagai ilmuwan tentu semua karya itu harus diapresiasi. Ya, harus diapresiasi. Tapi sekaligus sebagai ilmuwan itu pula tidak boleh merasa cukup, ya kan? Ini penting. Spirit itu. Termasuk bagaimana menempatkan positioning kita ketika kita sebagai seorang peneliti. Ya, Pak Ibnu tadi kan memang perspektifnya perspektif positif ya terhadap capaian-capaian yang kita lakukan, dan itu memang luar biasa. Tetapi tentu dalam rangka peningkatan justru kita temukan gitu loh, sisi mana yang memang masih harus di-endorse agar kemudian ke depan ada proyeksi baru, kebijakan baru gitu ya dalam konteks Kementerian Agama. Karena ini penting Pak Ibnu sekaligus peneliti apalagi juga sebagai pelaku di lapangan yang mempunyai posisi sentral menggerakkan sistem. Jika kalau disertasi nanti dibaca Gus Menteri, ada suatu yang baru yang berangkat dari kerangka kerja ilmiah, saya kira menjadi nilai tambah luar biasa bagi karir panjenengan gitu kan. Masya Allah. Lah itu saya kira penting gitu kan. Tetapi basisnya adalah data dan analisis yang empirik, objektif, ya kan, sistematis, kemudian ada tawaran-tawaran solutif gitu ya. Jangan sampai hanya mengungkap kelemahan tanpa kemudian memberikan tawaran ini loh begini gitu loh Pak Ibnu. Itu menarik saya kira gitu kan. Nah berikutnya sebagai ketua sidang tentu saya punya tanggung jawab untuk memastikan bahwa disertasi ini
betul-betul nanti layak dicetak ya. Ini harus dicetak ulang Pak Ibnu ya, karena ini cetakannya ini juga yang lain agak pada lepas ini. Tadi ya, tolong tadi promotor juga sepakat dirubah itu kan kantor kementerian, karena bahaya, karena UIN tidak menjadi bagian dari kantor Kementerian Agama. Mungkin nanti bisa dipertimbangkan pada Satker Kemenak di Banyumas. Itu lebih pas menurut saya. Ada fokusnya jelas, lokusnya jelas, ya kan? Tinggal diberi penjelasan nanti Kementerian Agama yang menjadi lokus penelitian ini adalah kantor Kementerian Agama, kemudian UIN, MAN berapa tadi ya? Terus kemudian ada MI Pagraji dan lain dengan reasoningnya, alasannya kenapa ini dipilih, ya kan? Ini secara metodologi harus ada alasan begitu. Termasuk ini saya membaca di halaman berapa ini? 125 ya. Nanti coba dipertimbangkan bicara informan kunci. Kalau informan kunci kok nyebutnya ASN di lingkungan Kementerian Agama, itu bukan apa namanya key informan. Key informan itu harus jelas. Kunci itu harus jelas siapa. Kalau ASN kan banyak. Ini secara metodologi ini mohon maaf berbahaya nyebut begini. Nanti orang yang teliti membaca informan kunci kok ASN di luar agama, kan semua kita. Padahal kita bukan informan kunci. Sebut aja siapa. Gitu ya. Terus kemudian menggunakan kata apa purposive sampling ya. Purposive kok Anda menyebutnya di halaman 126 kok terukur, ini kan apa ya, kalau purposive kok terukur ini kan angel ya kan. Purposive itu kan basisnya adalah ada misi dan kepentingan apa seorang peneliti menetapkan ini jadi informan. Nah ini jangan sampai nanti larinya kepada apa random sampling jadinya atau apa gitu ya. Nah kemudian ini tentang tempus ya, penelitian harus jelas 7 bulan itu kapan ya kan, karena kalau kemudian kapannya di situ ada time saat Pak Ibnu sudah jadi kepala kantor, ini hati-hati nanti jeruk makan jeruk. Nah ini harus tempusnya harus jelas. Syukur sih saat Anda belum jadi kepala kantor itu lebih apa ya, enak gitu ya. Tetapi apakah tidak boleh? Boleh Pak. Cuma hati-hati nanti memastikan bahwa itu kata Pak Ibnu sebagai peneliti dengan kata Pak Ibnu sebagai kepala kantor. Temposnya harus jelas. Jangan nyebut 7 bulan tok. Tapi 7 bulan itu kapan ya. Secara metodologi itu harus begitu. Kemudian yang lain saya kira tadi sudah banyak. Termasuk ini di sini ada, karena kita paling tahu tentang UIN ya, atau lebih tahu dari Pak Ibnu tentang UIN. Beberapa catatan ini halaman 235 nyebut berikut ini contoh keteladanan prestasi yang dicapai oleh UIN Saizu. Nah, titik. Itu kalimat yang belum selesai. Contoh tapi mana contohnya? Nggak ada ya. Tapi tiba-tiba ada kalimat baru, UIN Saizu mendapat penghargaan sebagai PTKIN unggulan bidang riset. Ini kan nggak ada hubungannya dengan kalimat keteladanan. Nah ini kayak gini ada beberapa tempat yang saya temukan. Kalau contoh ya contohnya apa, sumber datanya apa. Nah kalau kaitan dengan penghargaan unggulan riset tentu tidak kaitan dengan keteladanan, gitu ya. Dan beberapa tempat yang saya temukan begitu ya. Tapi semuanya baik-baik saja Pak Ibnu ya, tenang saja. Nanti terkait dengan apa itu temuan saya kira memang penting. Ada gambar juga menarik, gambarnya bagus tadi ya, alur gitu ya, tabel gitu, bisa juga dimasukkan ke sini sebagai kerangka berpikir ini loh temuan disertasi saya, sehingga tidak banyak berupa seperti orang menceramai ya, tetapi ini loh gambar alur fikir temuan saya ketika akan membuat layanan prima dengan basis 5 budaya kerja, sehingga ini bisa diseminasi nanti di Cilacap di mana gitu ya. Kalau ingin ada gerakan besar layanan prima di Kemenak di era digital dengan menguatkan nilai budaya kerja, nah ini seperti ini alurnya. Saya kira kalau bisa begitu luar biasa Pak Ibnu.
menjadi karya Anda, jariah Anda kepada Kementerian Agama. Saya kira itu, Bapak Ibu, para penguji yang saya hormati, dan para hadir, alhamdulillah. Oh sorry, Masya Allah, saya lupa ada Pak Misbah. Oke, selanjutnya Pak Misbah masih ada kesempatan. Saya lupa ada Pak Misbah. Silakan. Sudah agak bahagia. Iya, saya pikir dia sudah alhamdulillah. Pak Misbah, terima monggo. kasih Sorry Pak Misbah. kepada ketua sidang, para penguji, dan terlebih juga pada promotor dan kopromotor. Selamat pada saudara Promovendus. Ya, saya mengesahkan duduk di sini kan harus ngomong. Nah, biasanya kalau rapat dengan Promovendus itu ya di luar dengan Kakemenag ya, bukan Promovendus. Dengan Kakemenag itu ya harus ngomong minimal ya salam, karena mengesahkan makanan yang ada gitu ya, dan tanda tangan yang ada gitu. Untuk makanannya jadi halal minimal salam gitu ya. Oke. Tadi sudah disampaikan, saya tidak banyak ya, tapi memang benar bahwa meskipun saat penelitian Promovendus bukan sebagai Kakemenag Banyumas, tetapi hasil penelitian itu masih seperti jeruk makan jeruk. Artinya apa? Tidak berani menyampaikan kekurangan yang ada ini ya. Sampai saran pun saya lihat memang tidak ada kekurangan yang ada. Saya yakin banyak kekurangan tentang implementasi. Apa yang saya rasakan sebagai keluarga besar Kemenag banyak aplikasi, tetapi terkadang memang aplikasi itu kemudian tidak ada operatornya, ya, artinya berjalan tetapi rusak, cepat rusak, ya. Nah itu juga salah satu yang memang kemudian tidak terdata di sini, ya. Nah, termasuk pusaka dan lain sebagainya, kita diwajibkan ikut pusaka, tapi setiap hari ya hanya laporan error jam sekian, laporan error, jadi yang kita lampirkan laporan error gitu ya, bukan masuk itu. Jadi untung ada yang membuat laporannya ya. Jadi akhirnya kelihatan jeruk makan jeruknya, ini yang memang perlu keluar. Jadi salah satu memang kekurangan atau satu hal yang berat itu adalah meneliti diri sendiri, itu memang satu hal yang berat ya. Dan ini pernah dilakukan oleh Prof. Munir Burhan ketika meneliti Muhammadiyah, yang akhirnya beliau juga dikatakan kafir ya. Nah, artinya murtad dari Muhammadiyah gitu ya, bukan kafir tapi murtad dari Muhammadiyah ya. Karena meneliti Muhammadiyah beliau melepaskan baju ke Muhammadiyahannya sampai mengetahui bahwa ada Munu dan lain sebagainya ya, ada Munas dan sebagainya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua, bukan masukan tetapi ya ini nanti perlu ditegaskan kembali di bab 2 sebetulnya. Ini kan kelihatannya variabel yang ada di penelitian nanti jadi kurang. Genah mutu pelayanan di era digital, tapi kemudian teorinya adalah pelayanan prima. Ini kan kurang, kalimatnya kurang sesuai dengan variabel yang ada. Jadi pelayanannya tidak ada, apalagi di era digital yang mungkin teorinya belum sampai ke era digital. Nah, yang terakhir ada satu pantun sedikit mungkin ya, karena Promovendus seneng. Kopi panas diseruput, dadek namatane buka. Ya. Saiki ujian tertutup, apa ujian terbuka? Ini pertanyaan? Iya. Harus dijawab? Harus. Oke, kopi panas diseruput, dadek namatane buka. Saiki ujian tertutup, apa ujian terbuka? Saya balas pakai pantun? Boleh. Oke. Makan seblak karo guyu-guyu. Ini sebetulnya yang paling hebat itu Win Saizu. Bagaimana tidak hebat? Ini terbuka tapi pintunya tertutup. Oke. Kenapa saya tanya? Ini kebetulan saya tunggu, ya. Saya tunggu. Kok dari awal tidak ada yang sampai baca ya? Monggo semua penguji dibaca. Ini masih mengajukan ujian tertutup. Oh. Halaman berapa, Prof? Iya, itu saya nunggu-nunggu tanda tangan saya kok nggak ada. Ini hanya tanda tangan Ibnu Asaduddin, promotor sama kopromotor. Jadi pengajuannya blanko, pengajuan ujian tertutup, sehingga memang wajar kalau masih banyak kesalahan nanti ujian lagi. Ini monggo, ini di depan ini masih, nah ini masih tertutup. Ya besok saya ganti.
Ya konangan gitu. Jadi itu ya, kadang memang sedikit karena banyak tim mungkin ya, mestinya iki loh berkas sintil bokna yang ada tanda tangan tim banyak, ternyata yang dimasukkan adalah permohonan untuk ujian tertutup ya, mestinya ini berarti memang pintunya tertutup dan semua tidak ada orang kita ujian lagi diulang tertutupnya gitu. Itu saja, monggo. Tapi tolong Pak Ibnu nanti jangan memarahi yang nyeting ya. Siap, sudah melasi itulah. Udah. Ya memang tugas sekretaris sidang ya begitu Pak, ngecek administrasinya gitu ya. Ternyata memang saya terus terang nggak baca itu, maka tidak menjadi bagian dari masukan. Terima kasih Pak Misbah ya. Karena kalau dibaca orang nanti isi tertutup kok wis jadi disertasi gitu ya. Baik, terima kasih semuanya Bapak Ibu penguji dan hadir sekalian, Saudara Promovendus. Berbagai hal tadi masukan catatan tentu menjadi bagian dari inilah ujian, inilah promosi. Semuanya dalam rangka agar Pak Ibnu speak up gitu kan. Di ruang ini untuk menunjukkan bahwa Anda betul-betul memang layak sebagai seorang doktor studi Islam. Saya kira itu sidang kita skors untuk beberapa saat. Kami melakukan sidang terhadap hasil ujian pada kali ini. Ketua sidang dan Dewan Penguji meninggalkan ruangan. Ujian promosi Dr. Saudara Ibnu Asaduddin dilanjutkan kembali. Ketua sidang dan Dewan Penguji memasuki ruangan. Berita acara ujian terbuka disertasi promosi doktor pada hari ini Jumat 3 November 2023 telah dilaksanakan ujian terbuka disertasi promosi doktor dari mahasiswa nama Ibnu Asaduddin NIM 201771006. Judul disertasi implementasi 5 nilai budaya kerja aparatur sipil negara dalam mewujudkan mutu pelayanan di era digital pada Kementerian Agama di Kabupaten Banyumas. Ujian dilaksanakan dengan tim menguji sebagai berikut. Profesor Dr. Fauzi MAG, Ketua Penguji, Dr. M. Misbah MAG, Sekretaris Penguji, Profesor Dr. Pil H. Muhammad Nurholis Setiawan MA, Promotor Penguji, Dr. Atabik MAG, Co-Promotor Penguji, Dr. Nawawi M. Hum, Penguji 1, Profesor Dr. Hajah Tutuk Ningsih, MPD Penguji Utama 2, Profesor Dr. H. Dedi Jubaidi MAG, Penguji Utama 3, Profesor Dr. H. Sun Haji MAG, Penguji 4. Hasil sidang memutuskan Saudara Ibnu Asaduddin dinyatakan lulus dengan perbaikan. Nilai yang diperoleh 94,87. Ketua sidang Profesor Dr. Fauzi MAG, Sekretaris Dr. M. Misbah MAG ditandatangani. Selamat kepada Saudara Ibnu Asaduddin yang saat ini Anda telah ditetapkan sebagai doktor
studi Islam, betul ya? Doktor studi Islam dan berhak menyandang gelar doktor di depan nama saudara. Sehingga saudara telah mendapatkan gelar tertinggi dalam jenjang studi, Dr. Ibnu Asaduddin MPD, atas nama pimpinan pasca sarjana dan seluruh sivitas akademika kami menyampaikan selamat atas capaian yang luar biasa ini kepada saudara, keluarga Anda dan seluruh kerabat dan semuanya yang mensupport studi Anda. Tentu Anda harus banyak bersyukur dan terima kasih kepada orang-orang yang berjasa kepada Anda, guru-guru Anda, orang tua Anda, dan tentu siapapun orang yang berjasa dalam rangkaian studi Anda ini adalah orang-orang yang telah menorehkan prestasi bagi Anda. Karenanya syukur dan terima kasih itu menjadi pesan yang saya sampaikan di kesempatan kali ini. Di kesempatan ini kami sampaikan terima kasih kepada yang hadir, keluarga besar Haji Ahmad Jahidin. Siapa saja yang hadir ini? Ada, ini keluarga besar dari Pak Ibnu ya. Kemudian ada, ini di sini daftarnya ada PJ Bupati, tapi kelihatannya nggak ada di ruangan ini, tapi tadi ada di Rektorat. Kemudian ada undangan Bupati Kebumen, mungkin diwakili. Enggak ya. Ketiga, keluarga besar Kemenak Kabupaten Banyumas, ada Kasih, semua Kasih hadir kelihatannya ini. Kalau enggak hadir nanti jadi urusan itu. Kemudian dari kantor urusan agama, mungkin ada berapa yang hadir, dari Pokjawas, ada hadir Pokjawas, Pokjaluh hadir, dan juga staf kantor Kementerian Agama. Saya membayangkan ini jalan di Panjaitan sepi ini. Dibawa ke sini semua. Ya. Kemudian grup band Jornabain, Kemenak Kebumen, ada? Ya. Terima kasih hadirnya dan mohon maaf tentu atas nama Win Saizu jika dalam menyambut panjenengan semua ada kekurangannya. Selanjutnya penyerahan surat keterangan lulus kepada Dr. Ibnu Asaduddin dimohon maju ke depan. Selamat. Dia lihat sini. Selanjutnya kami persilahkan kepada promotor untuk menyampaikan sambutan yang dalam hal ini akan disampaikan oleh kopromotor Dr. Atabik. Disilakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'dah. Yang mulia Dewan Sidang dan juga hadirin yang menyaksikan ujian terbuka ini, dan terutama kepada Bapak Dr. Ibnu Asaduddin MPD yang hari ini telah mendapatkan secara sah dan bergelar doktor. Selamat kepada Pak Ibnu dan juga selamat kepada keluarga besar Kemenag Kabupaten Banyumas. Yang pertama-tama marilah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan karunia sehingga pada pagi menjelang siang ini kita bisa bersama-sama mengikuti ujian promosi Dr. Ibnu Asaduddin.
Yang kedua, selaku promotor, atas nama promotor saya menyampaikan selamat kepada Pak Ibnu, dan pesan kami adalah segera diperbaiki masukan-masukan tadi, kemudian karyanya diterbitkan tetapi diadakan diseminasi terlebih dahulu, bagaimana tadi saran dari Bapak Ketua Sidang ya, untuk melengkapi hasil penelitian panjenengan, mungkin perlu dilakukan diseminasi gitu. Kemudian yang berikutnya, selamat untuk merespons peluang-peluang berikutnya setelah Pak Ibnu menjadi doktor. Bisa saja nanti melimpah menjadi dosen UIN. Begitu ya Prof. Ini sebenarnya titipan dari Prof. Nurholis yang harus saya sampaikan itu. Ya, jadi titipan beliau nanti mudah-mudahan segera merespon peluang berikutnya ya, mungkin untuk bisa melimpah ke UIN, malah bisa jadi karena masih muda Pak Ibnu ini mungkin nanti bisa menjadi guru besar di UIN SAISU ini. Amin semua ya, didoakan semua mudah-mudahan ilmunya berkah, bermanfaat, maslahat bidini wa dunya wal akhirah, Allahumma amin. Sekali lagi selamat, itu saja yang bisa saya sampaikan. Dan jangan lupa untuk mengimplementasikan 5 budaya kerja yang sudah ditulis itu dengan kondisi yang lebih baik dari yang sekarang ada gitu ya. Dan mudah-mudahan selanjutnya Pak Ibnu sekeluarga juga diberkahi kesehatan lahir batin, dan seluruh anggota karyawan Kemenag Purwokerto, keluarga besar diberikan keberkahan, kesehatan. Dan bagi yang belum S3 agar S3 segera di UIN SAISU Purwokerto gitu ya. Dan yang sudah lulus semua ya Pak Ibnu. Menyusul ya. Ya, yang belum segera, yang akan terbuka silahkan siap-siap. Yang nanti diuji oleh Prof Dedi juga siap-siap nanti. Saya kira itu cukup, sekian dari saya. Billahi taufiq wal hidayah wa ridwan inayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Ihdinas siratal mustaqim. Nasrum minallah ya fathun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada promotor yang telah menyampaikan pesan-pesan tausiahnya. Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati, alhamdulillah dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah, ujian promosi doktor atas nama Saudara Dr. Ibnu Asaduddin dengan ini telah selesai. Semoga ilmunya berkah manfaat, terus bisa berjuang untuk meningkatkan kualitas layanan di lingkungan Kementerian Agama. Dimanapun kita berada, kita adalah ASN Kementerian Agama yang harus menjunjung tinggi dan mengimplementasikan 5 nilai budaya kerja yang sudah kita pahami bersama. Dengan mengucapkan alhamdulillah, secara resmi sidang promosi doktor saya nyatakan ditutup. Terima kasih, mohon maaf jika ada kekurangannya. Saya akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Prof, boleh pantun, Prof? Boleh. Oke. Yang kedua untuk para penguji, ngaji ngombuang dosa. Para penguji pancen luar biasa. Terakhir, ke Purwodadi naik dokar, Profesor Dedi bakul kopi bongkar. Masih. Ujian promosi doktor Saudara Dr. Ibnu Asaduddin telah selesai. Foto bersama Dr. Ibnu Asaduddin bersama dengan Dewan Penguji.